Lini depan kian tajam, striker asal Eropa diproses untuk perkuat timnas Indonesia. Tanpa harus dinaturalisasi, pemain Eropa ini penuhi syarat perkuat timnas Indonesia. PSSI terus buat kejutan, Erick Thohir akan lakukan hal ini demi tim nasional Indonesia. Gacor di Liga 1, Yong Ki-hun terpana dengan apa yang diperlihatkan Hoki Caraka bersama PSS Sleman. Jadi, simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Sebuah kabar menarik datang dari timnas putri Indonesia yang tampaknya akan bertambah kekuatan dalam waktu dekat. Skuad Garuda Pertiwi dipastikan akan kedatangan pemain keturunan baru. Sosok pemain yang dimaksud adalah Nikita Trom. Striker berusia 22 tahun itu akan menyusul langkah yang sebelumnya sudah dilakukan Estella Laupati dan Noalea Tomu. Anggota Esko PSSI, Pipin Cahyani mengungkapkan, Nikita Trom sudah bersedia untuk menjadi warga negara Indonesia. Trom juga disebut sangat antusias untuk memperkuat tim nasional Indonesia Putri. Pipin Cahyani menyebut Nikita Trom sudah dipantau langsung oleh pelatih timnas Indonesia Putri, Satoru Mochizuki. Kebetulan Mochi memang sempat mengunjungi Belanda pada Juli lalu. Kehadiran Nikita Trom di lini depan timnas Indonesia Putri tentu menarik untuk dinanti. Apalagi pemain satu ini memiliki profil yang menarik. Nikita Trom adalah striker yang memiliki bakat bagus. Bahkan pemain satu ini sudah menjadi langganan tim kelompok umur Belanda. Meski sampai saat ini Nikita Trom masih belum mendapatkan kesempatan memperkuat tim senior Belanda. Hal itu yang membuatnya mulai mempertimbangkan tawaran dari Indonesia. Nikita Trom juga pernah bermain untuk Ajax Prowen dan kini dia bermain untuk FC Utrecht Prowen. Kabar menarik ini datang dari salah satu pemain berbakat dari Eropa yang disebut-sebut bisa memperkuat tim nasional Indonesia tanpa harus jalani proses naturalisasi. Ya, sosok tersebut adalah Reno Mus. Pesepak bola berusia 18 tahun itu memang tak punya darah Indonesia dari kedua orang tuanya, sebab ayah dan ibunya sama-sama berkewarganegaraan Jerman. Akan tetapi, Mus diketahui lahir di Jakarta pada 2 Oktober 2005. Setelah itu bisa dimanfaatkan sehingga sang pemain tak perlu dinaturalisasi. Berdasarkan Statute FIFA artikel 7, seorang pemain yang lahir di suatu negara bisa membela negara tersebut tanpa melalui naturalisasi. Berdasarkan asas Lusoli, Mus adalah warga negara Indonesia. Sayangnya Indonesia bukan termasuk negara yang menganut asus Lusoli secara penuh. Berdasarkan undang-undang tersebut, Mus berstatus sebagai anak berkewarganegaraan ganda. Nah, seorang anak berkewarganegaraan ganda wajib menentukan kewarganegaraannya pada rentang usia 8-21 tahun. Karena itu, Mus bisa menjadi WNI tanpa perlu menjalani proses naturalisasi. Ia hanya perlu menyatakan tertarik membela timnas Indonesia untuk kemudian diberikan KTP sebagai tanda sah penduduk Indonesia. Mus sendiri saat ini sedang membela Greuther Fürth di Bundesliga 2 usai direkrut pada musim panas lalu. Sejauh ini ia sudah tampil 2 kali. PSSI bisa segera melakukan pendekatan kepada Mus agar tertarik membela tim nasional Indonesia, apalagi usianya masih 18 tahun sehingga bisa berguna untuk jangka panjang. Karirnya di Jerman pun terbilang aman, sebab Bundesliga hanya mewajibkan setiap klub kasta teratas dan Liga 2 untuk memiliki minimal 12 pemain berkewarganegaraan Jerman atau pernah dididik di akademi sepak bola klub-klub Jerman. Reno Mus sendiri merupakan didikan Akademi Bayer Leverkusen. Oleh karena itu, statusnya tidak akan berubah menjadi pemain asing andai memiliki paspor Indonesia dan tetap homegrown player. Kini menarik menanti kabar soal pemain yang satu ini. Diharapkan dia bisa membela skuad Garuda, karena Mus adalah pemain yang sangat potensial. Sebuah penegasan kembali diungkapkan Erick Thohir yang mengungkapkan timnas Indonesia akan menggunakan pesawat sewaan dari Bahrain ke Cina di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Seperti yang diketahui, timnas Indonesia bakal melawan Bahrain pada 10 Oktober 2024 di Bahrain National Stadium. 5 hari kemudian, timnas Indonesia bakal menghadapi Cina di Qingdao Yacht Football Stadium. Erick Thohir menyatakan timnas Indonesia akan menaiki pesawat charteran hanya dari Bahrain ke Cina.
Adapun dari Jakarta ke Bahrain dan dari Cina ke Jakarta bakal terbang dengan pesawat komersial. Apabila timnas Indonesia harus menaiki pesawat komersial dari Bahrain ke Cina, maka skuad Garuda bakal menempuh perjalanan puluhan jam, mengingat tidak ada penerbangan langsung ke Qingdao. Kami berupaya memastikan jangan sampai pemain lelah dan cedera, makanya kita sampaikan penerbangan dari Bahrain dan Cina itu bukan kemewahan, tetapi upaya untuk memastikan pemain kita tidak cedera, ini yang kita jaga. Jadi Indonesia Bahrain komersial, Bahrain Cina terpaksa charter flight. Tentu dari Cina ke Indonesia komersial biasa, persiapan. Ya, tentu kami harus memantau pemain mana yang bermain, tim nasional yang ada di Indonesia ataupun di luar negeri, karena penting sekali mereka bermain, ujar Erick Thohir. Pelatih striker timnas Indonesia Yom Ki-hun memuji ketajaman anak didiknya yaitu Hoki Caraka bersama PSS Sleman. Ya, Hoki Caraka tampil gacor kala membantu PSS Sleman menang 3-1 atas Arema FC pada pekan ke-6 Liga 1. Dia berhasil mencetak 2 gol pada pertandingan tersebut. Selepas pertandingan, Hoki banjir pujian. Salah satunya datang dari Yom Ki-hun, pelatih striker timnas Indonesia. Arsitek asal Korea Selatan itu mengakui Hoki Caraka tampil luar biasa untuk Super Elang Jawa. Hal itu disampaikan Yom Ki-hun di kolom komentar Instagram Hoki Caraka yang baru saja tampil luar biasa. "Kamu keren sekali hari ini Hoki," tulis Yom Ki-hun dalam kolom komentar tersebut. Selain Yom Ki-hun, ada pula Kelvin Verdong, Jay Ijes, Nathan Choaun hingga Rizky Ridho yang memuji penampilan apik dari Hoki Caraka. Mereka menilai pemain kelahiran Gunung Kidul itu tampil impresif. Hoki Caraka sendiri mengakui ada peran Yom Ki-hun di balik peningkatan performanya baru-baru ini.